warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang problematika pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan hidup seseorang selama hidupnya. Nah, apa itu pendidikan? Pendidikan itu adalah pengalaman belajar seseorang selama hidup, atau bisa diartikan adalah segala sesuatu dalam kehidupan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, apa sih tujuannya pendidikan? Pendidikan itu bertujuan untuk menghasilkan seseorang yang berkualitas, berakhlak mulia, dan bermoral. Nah, apakah tujuan pendidikan sudah tercapai? Belum sepenuhnya tercapai. Masih ada problematika pendidikan yang terjadi. Apa sih problematika pendidikan? Problematika pendidikan itu adalah situasi atau kondisi pendidikan di mana belum sesuai dengan standar nasional. Nah, problematika pendidikan yang pertama adalah tujuan dari lembaga pendidikannya. Lembaga pendidikan di sini yang formal itu salah satunya adalah sekolah. Sekolah itu secara tidak langsung itu bisa kewajiban sekolah itu secara tidak langsung bisa membagi masyarakat menjadi beberapa kutub yang saling bertentangan. Misal ada yang sekolah umur cuma sampai SMA, kuliah kayak gitu. Itu biasanya akan terbagi-bagi gitu. Ini sekolahnya rendah, sekolah ini pada tidak semuanya seperti itu kan. Nah, kemudian sekolah itu hanya disediakan pada umur dan didasarkan pada 3 premis, yaitu anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Secara tidak langsung ini adalah menyebutkan bahwa mewujudkan pendidikan dalam hidup, padahal seharusnya itu adalah pendidikan itu dalam kehidupan kayak gitu. Kemudian ada tujuan pendidikannya yang menganggapan bahwa tujuan pendidikan itu adalah nilai hasil akhir dari suatu pembelajaran yang didokumentasikan pada nilai rapot dan sertifikat. Kemudian dari segi pendidik ada salah satu termasuk guru itu tugasnya adalah mengajar, tapi sekolah itu membebankan guru dengan berbagai persoalan. Guru merangkap menjadi pengawas dan juga sebagai ahli terapi. Apa itu ahli terapi? Yaitu maksudnya adalah sebagai yang mengurusi anak-anak yang bermasalah. Kemudian guru itu hanya dikekang di sekolah saja, pembelajaran hanya identik dengan di ruang kelas gitu. Padahal tidak, pembelajaran bisa diadakan mungkin bisa diajak dengan di kayak kebun-kebun kayak gitu, ini tanaman ini untuk mengenal jenis berbagai macam tanaman kayak gitu. Terus kemudian dari segi juga dari metodenya, metode pembelajaran yang digunakan itu seringnya masih pasif dengan hanya ceramah saja. Apakah itu efektif? Saya rasa belum efektif ya. Nah, terus kemudian dari segi kurikulum itu di sini hanya bertujuan untuk meningkatkan ranking sosial. Nah, padahal kurikulum itu sendiri sebagai fondasi guru untuk sebagai pengarahan pembelajaran dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya sebab-sebabnya dari hal itu terjadi? Yang pertama adalah faktor pendekatan pembelajaran. Pendidikan kan berawal dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah. Nah, pendekatan belajar yang salah, kadang-kala orang itu membandingkan dengan A dengan B, padahal A dan B itu, seorang A dan B itu punya kecerdasan yang berbeda. Nah, itu. Yang kedua adalah pengembangan perubahan kurikulum yang terus berubah itu juga akan menyulitkan seorang guru dalam hal mengajar, karena kurikulum sendiri adalah pondasi guru untuk pengarahan pembelajaran dan mencapainya tujuan. Apa sih tujuan yang dicapai kayak gitu. Nah, kemudian juga yang pertama adalah, yang ketiga adalah dari faktor gurunya. Ya, guru itu harus punya kompetensi yang tinggi gitu, nggak cuma dia misalnya punya pelajar IPA, nah kimia cuma belajar dengan hal yang ada di buku paket tersebut, padahal kimia itu juga punya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bisa saja dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih menarik gitu. Terus yang keempat itu adalah faktor equality, yaitu tidak meratanya pendidikan. Banyak anak yang tidak beruntung tidak merasakan bangku persekolahan, itu masih banyak dan itu perlu dikaji kembali. Nah, terus yang keempat itu adalah faktor akademik. Nah, dari IPA itu, khususnya pelajar IPA itu di Indonesia itu masuk rendah jika dibandingkan dengan negara lain, karena pembelajarannya itu cenderung menghafal bukan memahamkan kayak gitu. Nah, yang terakhir itu adalah faktor akhlak dan moral. Ini juga masih banyak juga tawuran pelajar dan sebagainya, itu juga merupakan indikasi bahwa belum tercapainya tujuan pendidikan. Nah, apa solusinya untuk mengurangi dampak-dampak tersebut? Yang pertama itu adalah arahan pembelajaran, di mana harus ada penyempurnaan kurikulum. Nah, misalnya ada kurikulum anti korupsi dan kejujuran, akhirnya akan membantu anak itu menjadi yang bermoral,
kemudian berakhlak mulia. Terus kemudian dari segi hal kompetensi gurunya, dari hal yang dia tidak hanya memahami suatu materi saja, tapi juga mainkan dengan kehidupan sehari-hari. Terus kemudian dari profesionalitas guru dan juga dari guru sebagai suri tauladan harus bisa menciptakan akhlak yang mulia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.